Gezi Nababan dari kelas 10-2. Kali ini saya akan membahas materi ekonomi, yaitu dana pensiun. Saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis, manfaat, hingga dampak jika kita tidak memiliki dana pensiun. So, let's see. Sebelum itu, kita pasti ingin tahu apa sih dana pensiun itu? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Atau secara singkatnya, dana pensiun adalah kumpulan dana atau investasi yang dikumpulkan seseorang saat seseorang tersebut masih aktif bekerja, sehingga saat dia tidak aktif bekerja atau masuk pada usia pensiun, dia tidak memiliki kekurangan atau hidupnya itu tercukupi karena dia sudah memiliki dana pensiun tersebut. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian dana pensiun, kita beranjak ke tujuan utama dana pensiun tersebut. Apa sih tujuan utama dari dana pensiun tersebut? Jadi tujuan utama dari dana pensiun tersebut adalah untuk memberikan pendapatan yang stabil pada seseorang sehingga seseorang tersebut tidak harus menurunkan standar hidupnya saat dia sudah memasuki usia pensiun atau usia tidak aktif bekerja. Nah, sebenarnya tujuan dana pensiun ini dibagi atas dua aspek, yaitu yang pertama aspek ekonomis dan yang kedua aspek sosial. Jadi, aspek ekonomis ini berarti untuk mempertahankan karyawan yang memiliki potensi, cerdas, dan terampil, serta produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan tersebut. Dan dalam aspek sosialnya, jadi kehidupan karyawan dan keluarganya itu cukup terjamin apabila karyawan tersebut pensiun atau meninggal dunia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis dari dana pensiun tersebut. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah sebuah instansi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau grup yang mempekerjakan orang lain menjadi pekerjanya. Pendiri perusahaan atau pemberi pekerjaan ini wajib memberikan manfaat pensiun bagi para pekerjanya dengan sistem iuran dan dapat dicairkan atau diambil saat pekerja memutuskan untuk pensiun. Hal ini sudah tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan adalah sebuah program manfaat pensiun yang sifatnya iuran pasti bagi para pekerja, baik di sebuah perusahaan atau wira swasta. Dana pensiun ini didirikan oleh instansi perbankan atau perusahaan asuransi dan terpisah dari dana pensiunan pemberi pekerja atau DPPK. Yang ketiga, program jaminan pensiun dari BPJS TK. Jadi, program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program wajib diikuti oleh perusahaan yang sudah resmi menjadi wajib pajak. Setiap bulannya, perusahaan wajib membayar iuran sebesar 5,7% yang menjadi tanggung jawabnya dan dipotong dengan iuran pekerja sebesar 2% dari nilai upah atau gaji. Namun tidak semua pekerja mendapatkan manfaat ini. Bagi pekerja lepasan atau yang bekerja dalam suatu perusahaan terdaftar wajib pajak, maka pekerja tersebut bisa mendaftarkan dirinya ke program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran secara mandiri. Yang keempat, dana pensiun lembaga asuransi. Yang terakhir ini adalah asuransi dana pensiun. Asuransi dana pensiun ini ditujukan untuk memberikan proteksi dan manfaat peserta di hari tua. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, jadi si pekerja ini wajib membayar premi. Premi ini adalah uang yang wajib dibayarkan oleh nasabah tertanggung kepada pihak asuransi tersebut sesuai kesepakatan untuk mendapatkan manfaat asuransi yang diinginkan. Jadi, premi ini setiap bulannya dibayarkan sehingga sampai pada masa yang disepakati. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa fungsi dari dana pensiun tersebut. Nah, yang pertama yaitu menyediakan dana pada masa pensiun. Fungsi utama dari dana pensiun adalah sebagai tabungan untuk masa pensiun pada masa mendatang.
Dana pensiun tersebut bisa digunakan ketika masa pensiun tiba dan penghasilan yang diterima sudah tidak stabil seperti saat masih aktif bekerja. Dengan memiliki dana pensiun, seseorang dapat mempersiapkan kebutuhan finansialnya pada masa tua dengan baik. Contohnya, kalau sudah pensiun atau memasuki usia yang tidak aktif bekerja lagi, Anda bisa masih membayar asuransi kesehatan atau asuransi jiwa sehingga Anda dapat terlindungi secara finansial. Jadi dengan adanya dana pensiun ini, kita harus tahu gitu gimana cara mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin agar kita mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan kita nggak harus menurunkan standar hidup kita. Yang kedua, memberikan keamanan finansial. Dana pensiun dapat memberikan keamanan finansial kepada seseorang yang memilikinya. Ketika seseorang sudah tidak bekerja lagi, dana pensiun bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, seperti biaya makan, tagihan bulanan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Jadi, seseorang yang memiliki dana pensiun tidak perlu khawatir lagi tentang kebutuhan finansialnya pada masa tua, karena ada tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, dengan adanya dana pensiun ini, kita nggak perlu worry lagi gimana sih kebutuhan kita pada masa tua, apakah bisa tercukupi, apakah kita masih bisa makan dengan layak, tagihan bulanan kita masih bisa terbayar. Jadi dengan adanya dana pensiun ini, hidup kita udah sejahtera, udah terjamin, dan kita nggak perlu worry lagi terhadap masa depan kita. Yang ketiga, melindungi karyawan. Dana pensiun juga berfungsi untuk melindungi karyawan dari resiko keuangan pada masa tua. Dengan memiliki dana pensiun, karyawan dapat memastikan bahwa kebutuhan finansialnya akan tercukupi pada masa pensiun tiba. Selain itu, dana pensiun juga dapat membantu mengurangi tekanan keuangan yang mungkin muncul pada masa pensiun. Dalam beberapa case, karyawan yang nggak memiliki dana pensiun harus bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam beberapa case, karyawan yang nggak memiliki dana pensiun ini pasti harus bekerja lebih lama lagi dibanding orang yang udah memiliki dana pensiun. Tentu ini sangat melelahkan dan gak sehat bagi karyawan tersebut. Jadi, sebisa mungkin kita harus memiliki dana pensiun ini demi menjamin masa tua kita. Jadi yang harusnya kita di masa tua sudah tenang-tenang, harus tetap bekerja karena kebutuhan finansial kita belum tercukupi. Dalam artian belum dalam zona aman. Yang keempat, memberikan imbal hasil yang lebih baik. Dana pensiun biasanya akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Investasi ini dapat memberikan imbal hasil sehingga dana pensiun dapat meningkat. Makin lama seseorang menginvestasikan dana pensiunnya, kemungkinan makin besar pula imbalan hasil yang akan dia dapatkan. Yang kelima, kita dapat merencanakan pensiun dini atau pensiun lebih cepat. Dengan mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin dan sudah memiliki dana pensiun yang cukup, bisa kita putuskan untuk pensiun lebih awal dan menikmati masa pensiun yang lebih lama. Hal ini karena dana yang kita miliki sudah cukup untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan keluarga kita di masa yang akan datang. Jadi, dengan adanya dana pensiun ini, kita udah tahu kebutuhan kita di masa yang akan datang itu sudah terjamin. Jadi kita bisa mendapatkan atau kita bisa merencanakan pensiun dini karena pastinya kebutuhan finansial kita sudah tercukupi dan kita nggak perlu worry tentang masa yang akan datang. Jadi kita bisa menikmati masa pensiun kita lebih lama dan lebih enjoy dalam menikmatinya. Jadi yang terakhir kita sampai ke dampak negatif jika kita tidak memiliki dana pensiun tersebut. Ada 3 dampak negatif yang signifikan jika kita nggak memiliki dana pensiun. Yang pertama, tentunya kita pasti menjadi beban atau tanggungan bagi orang lain di masa tua kita. Yang kedua, kita pasti mengalami problem atau masalah keuangan yang pastinya terjadi saat kita tidak aktif bekerja lagi atau sudah memasuki usia pensiun. Dan yang ketiga, kita gagal mempertahankan lifestyle kita saat kita masih bekerja pada masa tua kita. Jadi kita yang dulunya lifestyle kita tinggi,
Jadi saat tua itu jadi turun lifestyle kita hanya karena tidak adanya dana pensiun tersebut. Nah, dengan memahami konsep dan manajemen dana pensiun ini, kita dapat merencanakan atau ngeplan dan masa pensiun kita dengan lebih baik dan memastikan kesejahteraan finansial kita di masa yang akan datang. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulai dana pensiun sejak dini dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kita dan kita dapat mencapai kebebasan finansial saat memasuki masa pensiun. So, that's all for me. Thank you for watching and bye-bye!